Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran yang keempat tentang Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam dibantu oleh para sahabat. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq membantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Mari kita pelajari kepribadian dan perjuangan beliau. Anak muslim harus pintar dan soleh. Orang Islam bekerja keras, berusaha jadi orang kaya, serta hidup sederhana dan senang bersedekah. Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabat yang soleh dan dermawan. Hidupnya untuk perjuangan Islam. Abu Bakar mengajak umat Islam membayar zakat. A. Mengenal pribadi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau lahir 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. As-Siddiq merupakan nama tambahan dari Nabi Muhammad SAW. As-Siddiq berarti dapat dipercaya. Abu Bakar adalah sahabat yang selalu percaya risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau selalu meyakini kebenarannya. Abu Bakar As-Siddiq selalu mendampingi Rasulullah dalam mendakwahkan Islam. Beliau juga membela perjuangan Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq berkulit putih, berbadan kurus, tidak tinggi, berpinggang kecil, tulang wajahnya kurus, dan jarinya tidak memakai cincin. Istri Abu Bakar bernama Ummu Rauman. Beliau adalah wanita solehah dan menjadi tokoh di masyarakat. Abu Bakar mempunyai beberapa anak, diantaranya Abdurrahman dan Aisyah. Aisyah adalah wanita cerdas dan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar seorang yang cerdas. Beliau pandai dalam silsilah keturunan Arab. Beliau selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta berakhlak mulia. Dalam pergaulan, beliau sangat jujur, sederhana dan tidak sombong. Beliau juga sangat dermawan dan senang membantu orang lain. Para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak yang menjadi pedagang. Abu Bakar adalah pedagang yang sukses. Beliau memerdekakan budak dengan uangnya sendiri. Bilal bin Rabah adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. B. Keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan Abu Bakar dibanding sahabat lainnya? Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat akrab Rasulullah sejak kecil. Beliau adalah sahabat yang pertama mempercayai risalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang pertama yang masuk agama Islam dari golongan laki-laki. Abu Bakar pernah menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Mereka bersembunyi di Gua Thur ketika dikejar oleh kaum Quraisy. Namun orang-orang Quraisy kembali ke Mekah karena melihat pintu gua tertutup sarang laba-laba. Abu Bakar sahabat pertama yang percaya bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengalami Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW sakit, Abu Bakar As-Siddiq menggantikan menjadi imam sholat berjamaah. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang sahabat yang istimewa. Beliau seorang sahabat yang soleh dan pintar. Karena itu, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Abu Bakar memiliki jasa yang besar terhadap Islam. Seluruh hidupnya diabdikan untuk perjuangan Islam. Setelah meninggal, jasad beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW di Madinah. Di hari kiamat nanti, beliau orang pertama yang dibangkitkan dari kubur setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terpuji. Allah tidak memperhatikan fisik seseorang dan indahnya pakaian,
tetapi Allah memperhatikan hati dan ketakwaannya. Berjuanglah untuk Islam. Belajarlah dengan tekun agar pintar seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian C. Meneladani perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam membela Islam. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat gigih memperjuangkan Islam, harta benda, jiwa dan raganya untuk Islam. Beliau berjuang penuh semangat dan pantang menyerah. Tugas Abu Bakar As-Siddiq kian bertambah ketika menjadi khalifah. Beliau harus memerangi orang-orang Islam yang murtad dari agama Islam. Untuk itu beliau mengirim 11 pasukan menuju 11 daerah. Salah satunya pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Abu Bakar bersama pasukan muslimin memerangi nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar tegas terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar memerintah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Dalam pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab mengusulkan menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Sebelumnya, ayat-ayat Al-Quran masih terpisah-pisah. Jika ayat-ayat Al-Quran tidak disatukan, kita akan kesulitan membaca dan mempelajarinya. Al-Quran merupakan pedoman hidup kaum muslimin. Jadi, kaum muslimin harus memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Abu Bakar As-Siddiq menyetujui usul Umar bin Khattab tersebut. Beliau pun menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pelaksananya. Mengapa ayat-ayat suci Al-Quran perlu dikumpulkan? Saat itu banyak sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam perang Uhud. Pada masa dahulu, ayat-ayat Al-Quran ditulis pada pelapah kurma, batu, dan kayu. Karena sifat bahan yang mudah rusak, perlu dikumpulkan agar awet dan bisa diperbanyak. Nah, kitab Al-Quran yang sering kita baca sekarang adalah hasil usaha para sahabat. Mereka telah mengumpulkan lembaran demi lembaran ayat Al-Quran tersebut. Keberanian Abu Bakar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di halaman Ka'bah, tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'id mengikat dan mencekik leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kain. Kejadian itu sangat cepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merintih kesakitan. Kejadian itu disaksikan oleh para sahabat dan orang Quraisy yang ada di tempat kejadian. Beruntunglah Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat di tempat kejadian dan secara cepat pula Abu Bakar radhiyallahu anhu lari dan mendorong Uqbah bin Abi Mu'id untuk menyelamatkan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat yang artinya, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena ia menyatakan Tuhanku ialah Allah. Keberanian Abu Bakar radhiyallahu anhu melawan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Pembelaan Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan Islam juga banyak. Maka pantaslah kalau Abu Bakar mendapatkan surga Allah di kemudian hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.